Dan ini adalah pembahasan kemampuan dasar bahasa Inggris, seleksi penerimaan mahasiswa, program mandiri, Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Pada paket soal ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika. Masing-masing terdiri dari 25 soal. Kita mulai dari soal nomor 26. In the Peninging, Looking after children, blank blank blank, by the end of each day, I am usually very tired. Kata kuncinya ada pada kalimat looking after children. Artinya apa looking after children? Ngejagain anak-anak. Dan pilihan ABCD-nya can be exhausted, exhaust. Kemudian yang C-nya are exhausted, can be exhausting, were exhausted. Jadi semua pilihannya adalah lelah. Nah, yang kita cari adalah apakah lelah atau melelahkan. Sama seperti kalimat atau kata bored dan boring. Bored itu bosan, boring membosankan. Nah, kalau ngejagain anak itu lelah atau melelahkan? Maka melelahkan, ya. Jadi pilihannya adalah exhausted atau exhausting. Kalau melelahkan, maka jawabannya adalah yang D, can be exhausting. Jadi, kalau kita rangkai kalimatnya menjadi ngejagain anak-anak bisa menjadi melelahkan. Pada akhir setiap hari saya merasa sangat capek. Berikutnya soal nomor 27. Do you remember the time we were driving around Delhi and you stopped blank 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 money to a blind man? Oke. Apakah kamu masih ingat ketika kita jalan-jalan Delhi dan kamu berhenti titik-titik uang ke orang buta? Pilihan kata kerjanya adalah memberi, yaitu given, giving, give, gave, dan to give. Yang mana yang benar? Kita perhatikan kata kuncinya adalah and you stop, dan kamu berhenti. Kalau ada 2 kata kerja, ya, ada 2 kata kerja, apakah dia verb, kemudian verb 1, verb 2, maka di sini setelahnya adalah kemungkinannya verb ing atau to, verb 1. Jadi, kita lihat, maka pilihannya adalah antara B, giving, atau E, to give. Sekarang kita lihat kalimatnya atau konteks kalimatnya. Kamu ingat nggak ketika kita jalan-jalan keliling Delhi dan kamu berhenti memberi uang kepada seorang yang buta? Atau kamu berhenti untuk memberi uang kepada orang yang buta? Yang mana yang lebih masuk akal? Yaitu berhenti untuk memberi uang, ya kan? Maka jawaban yang tepat adalah yang E, to give. Mengapa giving salah? Kalau kalimatnya you stop giving money, artinya apa? Sebelum-sebelumnya dia biasa ngasih uang, terus dia stop ngasih uang. Tapi kalau yang E ini, dia lagi jalan-jalan terus berhenti dan memberi uang kepada seseorang yang ditemui, yaitu orang buta. Berikutnya nomor 28. The skiers would rather blank 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 through the mountain than go by bus. Oke, kita perhatikan kalimatnya. Ada would rather, kemudian then, kemudian go by bus. Materinya ini adalah materi preferences. Apa itu preferences? Yaitu tentang pilihan, ya. Ada 4 jenisnya. Lebih lengkapnya ada pada pembahasan video materi di channel ini. Jadi preferences itu adalah kata pilihan dan dia harus setara. Di sini para pemain ski lebih suka titik-titik melalui pegunungan daripada pergi dengan bis. Maka di sini harus setara juga, yaitu butuh kata apa? Kata kerja pertama, ya. Dan by titik-titik. Yang mana yang setara? A. To travel on train, traveled by train, travel by train, traveling by train, atau be traveled by train.
Yang setara adalah yang C, travel by train. Berikutnya soal nomor 29. If I win the competition, I blank 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 a new house. Kata kuncinya adalah if I win. Seandainya saya menang. Kalimat pengandaian ini materinya apa? Materi kondisional atau pengandaian. Apakah ini pengandaian tipe pertama, kedua, atau ketiga? Kita lihat kata ini. If I win. Win ini verb 1 gitu ya. Berarti dia simple present tense. Maka di sini pasangannya adalah simple future atau dia belum terjadi, 50-50. Maka pilihan yang tepat adalah yang mana? Buy, going to buy, will buy, would buy, bought. Yang mana? Yang C, yaitu will buy. 50-50. Kalau dia menang beli, kalau tidak dia tidak beli. Maka ini kondisional tipe 1. Berikutnya nomor 30. I blank blank so lonely if I met more friends when I was younger. Ini juga sama, materinya adalah materi kondisional juga ya, tapi tipe berapa? Kita perhatikan kata kunci yang ada pada kalimatnya. Saya so lonely if I met more friends gitu ya. Kata kuncinya adalah if I met. If I met itu menggunakan verb 2 ya. Verb 2 berarti kemungkinannya adalah tipe berapa? Tipe yang kedua. Maka di sini saya tidak akan, di sini kan negatif semua. Saya tidak akan kesepian gitu ya. Seandainya saya punya banyak teman atau membuat banyak teman dulu di masa muda. Maka dia butuh kata will tapi past tense dan dia negatif. Jawabannya adalah yang D, yaitu wouldn't be. Selanjutnya nomor 31. Sheila in hospital for a month. She blank 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 from an operation. Sheila berada di rumah sakit selama 1 bulan. Dia titik-titik dari sebuah operasi. Kata kuncinya mana? For a month, ya. Selama sebulan. Berarti dia berkaitan dengan durasi dan tensesnya berarti tentang present perfect. Mana yang merupakan ciri present perfect? Yang A, recovers, has been recovered, was recovering, is recovering, was recovering. Jawabannya adalah yang B, has been recovered. Kenapa? Karena dia present perfect, yaitu rumusnya has plus been plus verb 3 atau has plus verb 3. Sudah artinya ya, sudah sembuh atau sudah pulih dari operasi gitu selama 1 bulan. Recovers itu simple present tense. Kemudian was recovering, was recovered itu ciri untuk simple past tense. Jadi ini adalah materi present perfect. Oke. Berikutnya soal nomor 32. I've decided blank 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 to university when I finish school. Ini mirip dengan soal sebelumnya, yaitu ada kata kerja yaitu verb memutuskan ya, dan pilihannya ketemu dengan kata kerja lagi. Berarti sama seperti tadi, ada verb kemudian kemungkinannya ketemu dengan verb ing atau to verb 1. Jadi pilihan C, D, dan E itu tidak mungkin benar antara A dan B. Sekarang kita lihat konteksnya. I have decided, saya sudah memutuskan pergi atau melanjutkan ke universitas ketika saya lulus sekolah, atau saya sudah memutuskan untuk melanjutkan ke universitas setelah saya lulus sekolah. Yang mana yang lebih pas? Yang lebih pas adalah to infinitive, yaitu to go. Kemudian soal nomor 33. Ini adalah percakapan singkat ya. Dan ingat, A dan B juga harus sinkron. Tensesnya sinkron, suasananya sinkron. Lihat pertanyaannya. What time do you get
the resort. Apakah ini ciri-ciri present atau past? Kita lihat kata kuncinya, do you get. What time do you get the resort? Jam berapa atau kapan kamu tiba di resort? Itu berarti pertanyaan kebiasaan, ya kan? Maka yang B jawab, well, the plane blank 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 at 7:30. Maka jawabannya juga merupakan kata atau kalimat yang mengandung simple present tense. Yang mana simple present tense? A, is going to land, ini future ya. Will land juga future. Lands ini simple present, is landing present continuous, landed simple past. Maka yang menandakan simple present adalah C, lands. Jawabannya adalah mendarat pukul 7.30. Jadi ini materinya adalah simple present ya, yaitu habit. Berikutnya soal nomor 34. They blank 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 to the music when they noticed the thief. Perhatikan kata kuncinya, to the music when they noticed. Oke. Ini ciri-ciri apa? Noticed, simple past tense, dan ada penghubung when, yaitu ketika ya, ketika mereka menyadari. Maka pada titik-titik ini butuh past continuous. Pilihannya adalah were listening, are listening, have been listening, had been listening, will be listening. Yang mana jawaban yang tepat? Past continuous, yaitu were listening. Ya, makna kalimatnya menjadi mereka sedang mendengarkan musik ketika mereka menyadari ada maling. Ya, ada maling. Maka ini materinya adalah past continuous. Berikutnya soal nomor 35. Photograph blank 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 in this museum. Kata kuncinya adalah photograph. Oke. Photograph ini maksudnya adalah foto, bukan fotografi, bukan juga fotografer, tapi fotonya, yaitu bendanya. Pilihannya adalah can take, may be taken, could be taken, will take, would be taken. Kalau foto dia nggak mungkin ngambil ya, tapi diambil, ya kan, bukan orang. Maka pilihan yang A itu pasti salah. Can take bisa mengambil, yang D juga salah. Will take akan mengambil. Jadi foto yang kalau yang B may be taken artinya apa? Boleh diambil. Yang C could be taken, dapat diambil. Yang D would be taken, akan diambil. Pilihan yang tepat yang mana? Yang B, may be taken. Maknanya menjadi foto atau gambar boleh diambil di museum ini, atau di museum ini boleh ngambil gambar, boleh memotret. Ini materinya adalah passive voice dalam kata kerja modals, ya kan? Modalsnya apa? May, yaitu boleh. Berikutnya soal nomor 36. As I found out that not all the workshop participants knew about today's schedule, I got my secretary blank 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 it right away. Oke, kata kuncinya mana? I got my secretary. I got my secretary ya. Ini materinya adalah materi kausatif. Apa itu kausatif? Yaitu menyuruh orang lain mengerjakan pekerjaan kita gitu ya. Ada 4 kata kerja yang digunakan dalam kausatif, yaitu adalah have, make, let, dan get. Untuk kata have, make, dan let, setelahnya adalah kata kerja verb ing untuk kausatif aktif. Kecuali kata get, ya seperti ini. Kecuali kata get, dia setelahnya adalah kata apa? To plus verb one. Jadi get someone to ... Maka kita lihat pilihannya. A, distributing, distributed, she distributes. Kemudian yang D, to distribute, dan E, in distributing. Jawaban yang tepat adalah yang D, to distribute. Kemudian soal berikutnya nomor 37. Ini ada percakapan antara dua orang.
You didn't like the horror film you saw yesterday, did you? Kamu nggak suka film horor yang kamu tonton kemarin kan? Lihat kalimatnya menggunakan pola apa? Pola simple past tense ya. Dan jawabannya juga, you're right, I really wish. Oke. Kamu benar, saya sangat berharap, gitu kan? Saya sangat berharap. Nah, ini ada kata wish. Ini adalah materi apa? Materi subjunctive. Apa itu subjunctive? Mirip dengan kondisional, yaitu pengandaian atau semacam penyesalan gitu ya. Dan rumusnya juga mirip dengan kondisional. Ini fakta ya, ini kalimat faktanya. Dia tidak suka film kemarin. Dia berharap dia tidak nonton. Nah, ini faktanya adalah simple past, maka subjunktifnya harus apa? Subjunktifnya harus past perfect. Ya kan? Jadi past perfect. Mana rumus past perfect? Yang A, I didn't see it. B, I would to see it. I haven't seen it. I hadn't seen it. I would not have seen it. Pilihan yang tepat adalah yang past perfect. I hadn't seen it. Selanjutnya 38. My brother is in intensive care unit now. I blank him to the doctor earlier before he got worse. Perhatikan kalimat pertama. Kakak saya sedang berada di ICU sekarang. Berarti kondisinya sekarang, ya kan? Terus I blank him to the doctor earlier before he got worse. Dan ini adalah materi modals ya, modals verb 3 atau modals perfect. Mana yang tepat? May have taken, mungkin sudah mengantarkannya. Might have taken, could have taken, should have taken, must have taken. Yang berupa penyesalan ini adalah yang D, should have taken. Jadi maknanya menjadi apa? Kakak saya atau adik saya sekarang berada di ICU. Saya seharusnya sudah mengantarkannya ke dokter lebih awal sebelum dia semakin parah gitu ya. Seharusnya sudah, tapi kan nggak jadi gitu ya. Maka dia menggunakan should have taken. Nomor 39 ini sama dengan nomor 26 tadi ya, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Jawabannya adalah yang D, can be exhausting. Berikutnya soal nomor 40. The mall by the police on the orders of the mayor. Oke, kata kuncinya adalah the mall. The mall ini suatu tempat, suatu benda, suatu objek ya. Dan ini ada kata by the police. Berarti di sini pasti adalah kalimat pasif ya. Apa rumus pasif? Bisa jadi dia to be verb 3, bisa jadi be verb 3, bisa jadi been. Pilihan yang ada di sini closed, has, had closed, was closed, have closed, had been closed. Yang ciri-ciri pasif adalah hanya yang C dan E. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, was closed. Kalau jawabannya yang D, had been closed, bisa saja had been closed, tapi di sini harus ada keterangan before something happen, sebelum sesuatu yang lain dilaksanakan. Selanjutnya nomor 41. Why don't you make a cup of coffee? I'm finishing this. Apa maknanya? Kenapa nggak kamu bikin kopi? Saya menyelesaikan ini. Berarti percakapan ini terjadi ketika sebuah pekerjaan atau dua buah aktivitas itu sedang terjadi bersamaan ya. Kenapa nggak kamu bikin kopi? A, during, selama. B, while, sementara. C, until, sampai. D, since, sejak. E, before, sebelum. Yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang B, yaitu while. Kalimatnya menjadi, why don't you make a cup of coffee while I'm finishing this?
Berikutnya soal nomor 42. Too many news articles blank 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 about the drug abuse. Terlalu banyak artikel berita titik-titik-titik tentang penggunaan obat-obatan terlarang. Fokusnya adalah pada news articles gitu ya. News articles itu adalah yang di gitu kan. Berarti dia ini materinya adalah materi pasif juga gitu ya, passive voice. News articles itu adalah subjek jamak ya. Maka yang ciri khas pasif adalah have been written itu betul, have written itu salah, have been writing salah, wrote salah, was written itu betul. Tapi kita lihat di sini news articles dia jamak. Yang jamak adalah yang A, have been written atau sudah ditulis. Berikutnya soal nomor 43. Why don't you make a cup of coffee blank blank blank, I'm finishing this. Ini juga sama seperti soal sebelumnya, yaitu kata while atau sementara ya. Selanjutnya soal nomor 44, 45 sampai dengan 50 berdasarkan teks di bawah ini. Jadi ada sebuah teks yang tidak terlalu panjang ya ini. Kita bacakan dulu ceritanya. If a drawing is made with greasy substance such as printer's ink or oil paint on a smooth non-absorbent surface and a piece of soft paper is then pressed down on it, the pigment will leave the smooth surface and stick to the paper. The pressure can be applied in various ways, such as rubbing back the back of the paper with a wooden block or running the surface and the paper through an etching press. The prints made in this way are called monotypes because only one good impression of each can be made. Jadi, jika sebuah gambar dibuat dengan bahan berminyak seperti tinta printer atau cat minyak pada permukaan non-penyerap yang halus dan selembar kertas lunak yang ditekan di atasnya, maka pigmen akan meninggalkan permukaan yang halus dan menempel pada kertas. Tekanan dapat diterapkan dengan berbagai cara, seperti menggosok bagian belakang kertas ya dengan balok kayu atau menggosok permukaan dari kertas melalui mesin etsa. Ini sebuah mesin ya, nama mesin ini. Cetakan yang dibuat dengan cara ini disebut monotype. Kenapa? Karena hanya satu kesan yang baik dari masing-masing yang dapat dibuat. Kita bacakan soal nomor 44. Which of the following could best be used to make the original drawing mentioned in the passage? Yang manakah yang bisa digunakan untuk membuat original drawing? Seperti sebagaimana disebutkan pada teks di atas. Original drawing atau menggambar secara original, yaitu apa? A. Watery paint, cat air, tidak disebutkan. Colorless oil juga tidak disebutkan. C. An absorbent paste, tadi non-absorbent ya. Kemudian an oily ink, yaitu tinta berminyak, dan colorful ink. Di sini ya disebutkan printer's ink or oil paint. Yang lebih tepat adalah oilnya ya, baik itu printer maupun yang cat minyak. Soal nomor 45. According to the passage, soft paper is used because. Soft paper atau kertas yang lembut itu digunakan kenapa? Yang A, it holds the ink well, dia menahan tinta dengan baik. Yang B, it dries very quickly, dia kering dengan sangat cepat. Yang C, it has a smooth surface. Yang D, it is strong. Yang D, it is soft. Jawaban yang tepat adalah yang C, has smooth surface, karena dia memiliki permukaan yang halus. Berikutnya soal nomor 46. Which of the following is author probably trying to do in the passage? Apa yang mau penulis lakukan dengan teks itu? Maksudnya tujuan penulis gitu ya. Tujuan penulis menuliskan teks itu, yaitu teks tentang penggambaran, bagaimana menggambar pada permukaan kertas dengan tinta minyak. Yang A, prevent contrast, menghindari kontras. B, provide description, menyediakan deskripsi atau gambaran.
C. Get criticism, untuk mendapatkan kritik. D. Suggest new trend, menyarankan sebuah tren baru. Yang E. Drawing a photograph, menggambar sebuah foto. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Provide description, atau menyajikan gambaran. Gambaran tentang apa? Tentang cara menggambar dengan cat minyak. Berikutnya soal nomor 47. Pressure is applied to the paper in order to. Tekanan atau pressure itu digunakan untuk apa pada kertas? Jawabannya adalah yang C. To transfer the drawing to the paper. Jadi, mengapa ditekan katanya? Yaitu untuk memindahkan gambar pada kertas ya di sini ya. Jadi pigmentnya will leave the smooth surface and stick to the paper. Jadi gambarnya itu nempel di mana? Di kertas. Kemudian soal nomor 48. The pronoun it in line 4 of the passage refers to. Jadi ini soal apa? Soal references ya, yaitu soal acuan, mengacu pada apa kata it pada soal. Kita lihat, if a drawing is made with greasy substance such as printer's ink or oil paints on a smooth non-absorbent surface, and a piece of soft paper is then pressed down on it, the pigment will leave the surface and stick to the paper. Jawabannya adalah yang C. A smooth non-absorbent surface, yaitu yang ini ya, a smooth non-absorbent surface, baru a piece of paper pressed down on it, di atasnya, yaitu di atas non-absorbent surface. Soal nomor 49. Why are some prints called monotypes? Mengapa beberapa hasil cetakan disebut monotypes gitu ya? Ada di kalimat terakhir ini gitu kan. The print made this called monotype because only one good impression, hanya menghasilkan satu ciri khas gitu ya. Berarti hanya menghasilkan, kata kuncinya adalah menghasilkan, yaitu yang mana? Only one print can be produced. Soal terakhir nomor 50. The passage is probably taken from a book about. Jadi ini kira-kira ya. Buku ini diambil dari buku tentang apa? A. Different supplies available to artists. B. The life of several modern artists. C. Equipment for books printers. D. Different technique for making art prints. E. Drawing with greasy substance. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu different technique for making art prints ya, yaitu teknik-teknik yang berbeda dalam membuat seni cetak. Demikianlah pembahasan soal seleksi penerimaan mahasiswa program mandiri Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.